Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam Pak Guru Dwi Channel. Oke, pada malam ini mohon maaf ya baru bisa memberikan informasi kembali tentang update terbaru info GTK ya. Kalau tidak salah saya lihat itu validasinya tanggal 14 April tahun 2023. Di sini banyak teman-teman yang bertanya dan juga banyak teman-teman yang tidak valid. Baik, saya akan menjelaskan di sini bagaimana penjelasannya. Nanti kita simak videonya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini tampilannya sekarang seperti ini ya. Nah, di sini NRG saya sudah ada, sudah terisi ya. Kemarin itu di video saya sebelumnya itu NRG-nya masih kosong. Nah, sekarang sudah ada ya. Nah, ini untuk menginputkan jika nanti energinya itu tidak ada, nanti dia inputkan saja di dapodiknya ya, di menu biodata diri. Kalau memang di sini tidak ada, tapi biasanya itu secara otomatis itu nanti langsung ada karena sudah diverifikasi atau divalidasi. Nah, ini status yang terbaru adalah valid menunggu pengusulan operator tunjangan. Nah, di sini proses validasinya kemarin itu updatean saya itu terakhir tanggal 25 Maret ya, proses validasinya. Nah, sekarang ini proses validasinya tanggal 15 April. Nah, berarti 2 hari yang lalu ya. Nah, di sini update terakhir dapodiknya tanggal 31 Maret. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang masih belum valid ya, dilihat saja updatean terakhirnya. Nah, biasanya itu jika ada kesalahan JJM ataupun misalnya kesalahan inputan di dapodik, itu lihat saja updatean. Ketika misalnya baru diperbaiki tanggal 1 April misalkan. Nah, di sini updatean terakhir yang masuk tanggal 31, berarti perbaikannya itu belum masuk ke info GTK. Jadi ditunggu saja ya. Nah, untuk proses perbaikan itu, validasi itu bisa memakan waktu minimal itu 3 hari. Maksimal itu dia bisa 1 minggu atau bahkan bisa 14 hari paling lama. Itu. Kemudian, nah ini banyak teman-teman yang status validasi TPG-nya belum valid di sini ya. Nah, 02 belum memenuhi syarat ya. Nah, ini apabila seperti ini ada 2 hal. Yang pertama apa namanya? Ini bukan berarti ini belum valid ya, tidak valid ya, tapi ini belum valid. Jadi ada yang belum diambil datanya, tetapi dia sudah valid sebetulnya. Jadi ditunggu saja ya. Sambil kita cek nanti di mana saja yang terkendala dengan validasinya. Oke, kita lihat saja ya langsung. Nah, ini di sini dilihat nanti di status validasinya, di sini arsipnya ya, arsip, kemudian dapodik, serdik. Nah, ini tinggal akhirnya di sini tinggal dilihat. Jika sama berarti itu sudah valid semua, termasuk NUPTK-nya. Nah, jika ada yang tidak valid, silahkan diperbaiki baik itu di dapodik ataupun di arsip. Nah, untuk arsip sendiri ini melalui perpal PTK. Ya, jadi ini di perpal PTK. Kalau dapodik ini di dapodiknya. Nah, kalau untuk serdik ini di aplikasi sertifikasi pendidik ya. Nah, ini. Kemudian ini di sini ada kepegawaian. Nah, ya seperti ini ya. Nah, untuk kepegawaian itu ada juga yang tidak valid ya, nanti kita lihat bagaimana caranya untuk agar kepegawaian itu nantinya jadi valid ya. Biasanya itu rata-rata itu ada di keaktifan ya, keaktifan. Nanti bagaimana nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian data SIM-tune. Nah, nanti silakan dicek juga energinya sudah sesuai atau tidak. Nah, ya biasanya kalau misalnya ini itu tidak valid juga kalau misalnya ada tidak kecocokan data ya. Ini kemudian, nah ini ya, ini untuk data kepegawaian itu bisa kita lihat di aplikasi dapodiknya ya. Nah, ini aplikasi dapodiknya, nanti di sini ada NIP ya, kemudian energinya silakan nanti dicek lagi ya di aplikasi dapodiknya. Coba saja ke OPS sekolah ya untuk menginputkan biodata ini. Jika terjadi kesalahan ya dicek lagi. Nah, kemudian ini beban mengajar. Nah, beban mengajar di sini jam linearitasnya sudah ditarik
ya sudah ditarik oleh Info GTK karena tadi proses validasinya itu tanggal 14 April ya. Nah, sedangkan kemarin tanggal 25 Maret itu belum ditarik ya untuk yang lulusan tahun 2022. Sedangkan yang lulusan lama itu ditariknya di cut off-nya itu tanggal 25 Maret ya. Dan sekarang sudah muncul SKTP ya, kalau kita belum ya. Ini masih proses validasi ya oleh OPS Dinas. Jadi sebetulnya nanti OPS Dinas itu tidak berhak untuk mengedit-edit atau apa merubah-rubah, itu tidak ada menunya. Dia itu hanya memvalidasi saja. Nah, jadi nanti ada menunya paling valid atau tidak valid, itu seperti itu ya. Nah, untuk datanya ini diambil semuanya pure dari Dapodik, kemudian dari MySAPK ya atau data BKN, kemudian juga dari Perpal PTK itu juga diambil juga. Jadi banyak data yang disinkronkan termasuk dari data Dukcapil masalah apa namanya NIK ya, NIK itu juga termasuk dalam validasi ini. Nah, lihat di sini ya status keaktifan. Nah, ini banyak yang tidak aktif. Nah, jika data tidak aktif di sini, nanti tinggal klik aja untuk update data dari server BKN. Nah, ini tinggal diklik di sini aja, nanti tinggal divalidasi. Nah, untuk proses validasinya itu memakan waktu 3 sampai 4 hari ya. Itu minimal. Maksimal itu bisa sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari itu maksimalnya. Nah, itu ya, makanya silakan mulai dari sekarang bisa di update data BKN jika keaktifannya statusnya itu tidak valid ya. Nah, di sini untuk JJM linear itu 24 itu minimal. Nah, jika Bapak Ibu kurang dari 24, silakan bisa menginduk ke sekolah lain ya, menjadikan sekolah tidak induk di sananya, dan atau bisa menambahkan apa namanya jam pelajaran tambahan ya sebagai wakil kepala sekolah, kemudian kepala lab ya. Nah, ini penjelasannya mungkin di sini. Nah, ini tugas tambahan Dapodik guru SD. Nah, ini guru SD ini hanya ada 2. Satu kepala sekolah tanpa wakil ya. Jadi wakil kepala sekolah di SD itu tidak bisa. Nah, yang kedua itu bisa kepala perpustakaan ya. Nah, ini bisa ya kepala perpustakaan. Nah, untuk tugas tambahan ini ya, ini 12 jam. 12 jam pelajaran ya, 12 JP untuk kepala perpustakaan ya. Nah, itu. Kemudian ini tugas tambahan Dapodik guru SMP. Seorang kepala sekolah, kemudian juga yang ketiga ini wakil kepala sekolah. Nah, ya. Jadi wakil kepala sekolah jika rombelnya 1 itu bisa 1 kepala sekolah. Kalau rombelnya itu lebih dari 10 sampai 18 itu bisa 2 wakil kepala sekolahnya. Kalau rombelnya itu 19 bisa mempunyai 3 kepala sekolah. Kemudian 1 kepala perpustakaan, kemudian 1 kepala laboratorium. Nah, ini bisa diinputkan. Nah, nanti diinputkannya di mana? Nah, di sini. Nah, di sini ya dilihat di sini bisa ada namanya di tugas tambahan di menu PTK kita masing-masing ya, di login aja. Nanti diinputkan di sini ditambah. Nah, kemudian TMT tambahannya dari kapan, TST-nya jika memang belum selesai tugas itu dikosongkan. Ya, berarti kan masih berjalan ya. Nah, itu juga dikosongkan saja karena kalau sudah habis masa tugasnya maka tidak dihitung JJM-nya ya. Jadi dikosongkan saja. Nah, ini di sini tugas tambahan ya. Salah satu saja dipilih, mau untuk yang SMP tadi wakil kepala sekolah ataupun kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Kalau untuk SD hanya kepala perpustakaan saja. Ya, itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti disinkronkan kembali. Nah, masuk ke info GTK-nya tunggu saja. Nanti ada prosesnya. Bisa minimal itu 3 hari, maksimal 7 sampai 14 hari. Itu baru masuk. Bahkan bisa ada yang 1 bulan. Ya. Nah, itu tidak bisa langsung valid. Itu seperti itu. Nah, kemudian oke, nah ini. Nah, kemudian ini di sini status peringatannya juga bisa dilihat ya, keaktifan nyatakan aktif, pusat sertifikasi sudah lulus, NOPTK valid ya, ini juga bisa dicek di sini ya. Nah, untuk status peringatan ini tidak jadi masalah ya. Validasi data peringatan dengan proses pembayaran itu, status peringatan itu tidak apa-apa ya. Itu tetap saja nanti akan valid dan muncul SKTP-nya ya. Nah, untuk catatan masalah di sini bisa dilihat
Nah, di sini tidak ada catatan masalah, berarti aman. Ya, jika di sini ada peringatan apa, nanti ada keterangannya di sini. Kemudian di sini kelompok data sudah lengkap. Ya, nah, ini dua ini tidak mempengaruhi ya. Jika ini berwarna kuning itu tidak apa, tidak mempengaruhi. Oke. Nah, ini resumenya kita lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat identitasnya. Kemudian juga ini data BKN. Nah, ini ada yang bertanya juga, Pak. Saya di sini saya di TMT-nya Pak, CPNS itu tidak sama Pak. Di Dapodik 1 Maret 2020, kemudian di BKN 1 Maret 2019. Nah, ini tidak apa-apa ya. Karena Dapodik itu ini untuk TMT ini itu diambil dari SK terakhir atau pangkat golongan terakhir. Nah, ini di sini, lihat di sini. Nah, ya, satu ya TMT pangkat golongan terakhir. Nah, ini. Ya, nah ini diambil dari riwayat kepangkatan ya. Biasanya kita itu menginput ada 2 kepangkatan, ada CPNS dan ada PNS. Nah, yang terakhir itu yang masuk ke dalam sini. Nah, ya itu seperti itu. Nah, kemudian ini juga pangkat golongan. Nah, ini golongannya nih ya. Di BKN 1 Maret ini masih yang lama. Nah, ini di Dapodik ini sudah muncul berkala ya. Nah, itu ini berkala nih yang di Dapodik. Nah, ini gaji berkala ya, dicek. Oke. Nah, ini ya. Nah, termasuk kalau ijazahnya tidak sesuai, silahkan diperpal ijazah, ada menunya di bawah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini. Nah, ini TMT KGB-nya ya. Nah, ini diinputkan di sini. Nah, tuh tadi ya 12 bulan. Nah, ini diambil dari sini ya. Nah, ini gaji pokoknya ya, inputannya di sini. Termasuk jika ada P3K atau apa, silakan diinput di riwayat kepangkatan juga ya, karena kan sudah P3K ya, pegawai pemerintahan itu harus menginput. Nah, kalau untuk yayasan di sini juga ada juga ya, untuk yayasan. Nah, ini MySAPK ya, dilihat jika ada yang tidak valid di MySAPK-nya, dibuka saja ini MySAPK-nya ya. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah diupdate datanya ya. Nanti di sini dibuka jabatan, posisi, pendidikan dan lain-lain ya. Nah, itu bisa dilihat. Untuk masuk ke MySAPK ini kita hanya masukkan NIP, kemudian juga passwordnya. Mungkin kalau itu lupa password, di situ tinggal di reset aja passwordnya ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan MySAPK. Nah, kemudian ini JJM ya. Nah, ini JJM tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, sini JJM linearnya sudah ditarik. Nah, nanti jika ada tugas tambahan di sini, lihat saya di sini ada pelaksana PJJ ya, PBJ pembelajaran jarak jauh. Nah, ini 0 karena tidak masuk hitungan. Yang masuk tadi hanya untuk SD itu hanya kepala perpustakaan ya. Nah, ini dan juga bisa sekolah induk dan non induk ya, nanti juga masuk di sini ya, itu seperti itu. Nah, ini di sini kita lihat ini untuk pembelajaran, ini ada di menu rombel kemudian pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini guru kelas ini untuk pembelajaran kurikulum merdeka ya, di sini. Nah, di sini ada P5-nya, silakan masukkan saja, itu masuk 2 hitungan ya, 2 jam pelajaran. Nah, ini guru SD ya, di sini tetap 24 jam ya, karena kita masuknya di sini guru SD, tidak usah dipecah-pecah ya. Misalnya ada bahasa Indonesia, ada ini, tidak usah, langsung aja guru kelas di sini 24 jam pelajaran ya. Nah, itu. Kemudian nah, ini PJO-nya ya. Nah, kemudian usahakan ini kalau memang sudah 24 jam tidak usah tambah-tambah ya. Misal kita mengajar lain-lain, nggak usah. Boleh di sini waktu wajibnya kan 34 jam ya. Ini udah maksimalnya ya nanti. Nah, ini jumlah 34 jam itu sudah tambahan dari semuanya. Nah, kalau misalnya ada satu sekolah yang kekurangan guru, biasanya itu kelas 1 A dan B diajarkan oleh satu guru. Nah, itu usahakan jangan diinput 24 jam ditambah 24 jam ya, nanti jadi 48 jam, itu menjadikan juga kelebihan beban mengajar, akhirnya tidak valid juga.
Maka kan biasanya kelas 1 itu dari jam 7 misalnya sampai jam 9 sampai jam 10. Nah, itu tidak mencapai 24 jam, paling setengahnya. Jadi bisa ditulis kelas 1A 12 jam, kelas 1B 12 jam. Nah, jadi totalnya 24 jam. Nah, itu seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini saya contohkan di sini punya saya nih. Nah, saya mengajar di kelas 6 ya. Di guru kelas, saya tidak nambah-nambahkan bahasa Sunda ya. Nah, boleh di sini kalau memang mau ditambahkan bahasa Sunda silakan. Ya. 2 jam pelajaran saja. Ya, jadi totalnya nanti ada 26 jam. Ya. Nah, itu. Tapi yang pasti di sini minimal itu 24 jam. Kalau 20 jam itu calon tidak valid. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, hanya seperti ini saja kita valid. Ya. Oke. Nah, ini ya tadi di sini tunjangannya sudah ada Januari, Juni valid ya. Menunggu pengusulan operator dinas atau tunjangan. Nah, di sini kemarin saya pernah melakukan update BKN ya. Nah, ini nanti akan muncul referensi data BKN seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini referensi data BKN ini ketarik ke server. Nanti di sini masa kerja 9 tahun 2 bulan. Nah, ya ini masa kerja ini terupdate sendiri, masuk ke info GTK. Nah, jika ada perpali jasa silakan di bawah. Ini tinggal klik update data BKN. Termasuk jika data kepegawaiannya masih kosong di atas ada apa tidak valid, silakan diupdate data BKN saja untuk data kepegawaiannya. Ya. Nah, di sini ada contoh ya, rekan saya atau teman saya seangkatan 2022 tidak valid di data NIP-nya. Ya, nah, dia melakukan tarik data. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, riwayat data tarik data. Nama di sini menjadi aturan tadi dia tidak validnya banyak, termasuk nama, tempat tanggal lahir ya. Tempat lahir itu semuanya kosong. Kemudian kedudukan PNS itu kosong ya. Setelah diupdate data BKN, nah ini muncul seperti ini. Nah, ditarik tanggal 18 April. Nah, kemungkinan 3 atau 7 hari atau bisa 14 hari paling lama itu nanti baru terupdate di info GTK ya. Nah, tidak apa-apa di update data BKN saja selama info GTK itu belum melakukan muncul SKTP. Kalau belum penarikan data SKTP atau penerbitan SKTP, data ini masih bisa berubah ya. Nah, kita tidak tahu kapan info GTK itu menarik atau mengupdate data yang sudah kita perbaiki ya. Tapi kita update saja. Ini ya. Nah, di sini tadinya tuh banyak dia instansi nama tidak nol ya, 000. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, itu penjelasan untuk info GTK bagi yang belum valid. Semoga cepat valid ya. Kemudian silakan dilakukan update data termasuk di menu pembaruan di atasnya. Jika memang hanya tidak valid saja yang di atasnya ya, di itunya. Tapi kalau ada di riwayat kepangkatan segala macam silakan diupdate data BKN. Mungkin itu saja penjelasan saya malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.